Zhao Er saat ini sedang mengumpulkan informasi mengenai Xiao Ho untuk mempermudah mereka melakukan balas dendam nantinya. Apa itu? 敌人，走。Iya. Singkatnya, Ningki dan Sang saat ini telah menemukan tempat tinggal, dan tempat tinggal itu akan mereka jadikan sebagai sebuah toko. Karena tempat itu berantakan, Sang mulai membersihkannya. Lalu setelah itu, kini toko mereka telah berhasil dibuka. Mereka berdua berencana menjual beberapa lukisan milik mereka, supaya bisa mendapatkan uang. Lalu tak lama kemudian, datang seseorang pengunjung, tanpa Ningki sadari kalau pria itu pemilik rumah yang mereka tempati saat ini, yang bernama Xiao Su. Xiao Su mengatakan wilayah di sana terdapat sebuah konflik. Apabila Ningki bisa bertahan lebih dari 3 bulan, menginap di tempat tersebut, Xiao Su akan menggratiskan uang sewa selama 3 bulan kemudian. Mendengarkan hal itu, Ningki pun menyetujuinya. Di istana negara Tang, di sini Liu ingin adiknya itu bekerja sama dengannya untuk membuat ayah mereka menjadi sadar kalau istri kedua dari ayah mereka itu sangatlah jahat, dan Liu memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan ibu tiri mereka. Di lain sisi, Zhao Er sedang menjalankan misinya untuk menjadi mata-mata agar mendapatkan informasi mengenai Jenderal Xiao Ho. Namun ia tidak menemukan keberadaan Jenderal Xiao Ho saat ini. Ia pun terus mengikuti anak buah dari Jenderal Xiao Ho tersebut. Namun aksinya telah diketahui dan justru ia diserang oleh pasukan di sana. Mau tidak mau ia pun melawan para pasukan dan berusaha kabur dari sana. Sesaat ia pun berlari ke rumah Ningki. Namun saat itu, Ningki tidak berada di rumah. Ia yang terluka terus berusaha kabur dari kejaran para pasukan. Salah satu prajurit terkuat yang dimiliki oleh Jenderal Xiao Ho datang ke sana dan berhasil membunuh Zhao Er hingga tewas di tempat. Singkat cerita, Ningki dan Sang pulang ke rumah, dan mereka mendapati bercak darah yang menempel di rumahnya. Sesaat mereka melihat Zhao Er yang telah tewas, yang melintas di depan rumah mereka, yang saat itu dibawa oleh beberapa pasukan. Tentu saja hal tersebut membuat Ningki merasa terkejut, dan ia seperti tidak menyangka kalau sahabatnya telah tewas di sana. Di malam harinya, Ningki masih bersedih atas kematian sahabatnya itu. Sesaat, Sang menemukan sebuah surat dari Zhao Er di tumpukan sayur. Melihat hal itu, Ningki pergi ke lokasi tempat Zhao Er terbunuh. Dari sinilah, Ningki menyadari kalau gerak-gerik mereka telah diketahui oleh Xiao Ho. Dendamnya kepada Xiao Ho semakin membesar. 兄弟，以后那时候不在的时候，非常强悍。 Singkat cerita, esok hari pun tiba.
Ningki pergi ke pasar dan tak sengaja bertemu dengan seseorang yang bernama Cuyu, dan mereka pun berkenalan di sana. Lalu, Cuyu hendak membawa Ningki ke sebuah tempat karena ia melihat wajah Ningki seperti menyimpan sebuah dendam yang sangat besar. Cuyu lalu membawa Ningki ke sebuah klub malam yang dimana di sana terdapat cewek menari striptis yang seksi. 三子是老东西，父兄可知道了？这些姑娘都是巧，还是月龙国第四城。 Saat ini, Xiaosu yang merasa marah karena mendengar kematian Zhou-Er. Lalu setelah itu, Xiaosu yang merupakan pemimpin kaum Yulong berhasil mendapatkan informasi mengenai siapa pelaku yang telah membunuh Zhou-Er. Tidak ambil diam, ia pun berencana akan membalaskan dendam atas kematian Zhou-Er yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Terlihat ia bersama pasukannya bersiap untuk menyerang. 此仇，朝向谁？ Di malam harinya, Ningki mencari informasi dan pergi ke salah satu petinggi kerajaan. 搓完了，咱俩好好吧？ Di sana pun ia berhasil menyekap seorang petinggi kerajaan yang bernama Zhang. Ia pun mengorek informasi siapa pelaku yang membunuh Zhou-Er. Namun Zhang tidak mau mengatakan apapun dan justru berusaha kabur dari sana. Dan pada akhirnya saling kejar pun terjadi. Di waktu bersamaan, Xiaosu yang sedang mencari makan tak sengaja melihat kehebatan yang dimiliki oleh Ningki. Ia pun berencana untuk mengajak Ningki bergabung dengannya untuk melawan orang yang telah membunuh Zhou-Er. Apesnya, Zhang yang hampir berhasil kabur tidak sengaja tersandung dan langsung tewas di sana dan mati konyol. Di lain sisi, Li Pian yang merupakan adik dari raja ini mengetahui kematian Zhang. Ia pun menjadi marah karena ia mengira bahwa Xiaosu yang telah membunuh Zhang. Karena sewaktu Zhang meninggal, Xiaosu kebetulan berada di sana dan Xiaosu dituduh sebagai pembunuh. Sedikit info, Li Pian ini merupakan adik kandung dari raja. Di malam itu, Xiaosu menghampiri Ningki. Kedatangannya tersebut membuat Ningki menjadi bingung. Di sini Xiaosu meminta bantuan kepada Ningki untuk bekerja sama dengannya melawan orang yang telah membunuh Zhou-Er. Karena Xiaosu membutuhkan orang yang hebat di sampingnya. Sesaat, Ningki menanyakan kenapa Xiaosu meminta dirinya untuk membantunya. Xiaosu menjawab kalau ia telah melihat kehebatan Ningki kemarin malam. Di saat Ningki kemarin sempat mengejar salah satu petinggi kerajaan Tang yang saat ini telah tewas. Ia mengatakan Li Pian, adik kandung dari sang raja, telah menuduhnya membunuh Zhang karena di waktu bersamaan ia berada di sana di saat Zhang tewas. Akhirnya, Ningki pun menyetujui permintaan tersebut karena Zhou-Er juga merupakan sahabat darinya. 天下第一大帮的帮主都这么谦虚了，准备一下吧。我到对。 Setelah itu mereka berdua pun bersiap dan segera pergi dari sana dan bersiap untuk bertempur. 看你这样子，不像是去把所有武器都背在身上。 Di perjalanan, mereka pun dihadang oleh beberapa pasukan, dan pasukan ini merupakan suruhan dari Li Pian yang ingin membunuh Xiaosu, karena Xiaosu dianggap telah membunuh petinggi kerajaan yaitu Zhang. Pertempuran pun tak dapat terelakkan. 曹运替户部外围看场，曹军，朝廷的贵人们，我最讨厌在家门口打架。
Sesaat, Ningki yang melihat kehebatan dari Xiao Su mulai menyadari bahwa Xiao Su bukanlah orang biasa. Terlihat, Xiao Su menggunakan kemampuan berpedangnya dan melibas habis seluruh musuh di hadapannya. Setelah selesai, Xiao Su meneriaki Ningki sambil mengatakan kalau saat ini giliran dirinya. Ningki dengan kemampuan berpedangnya mulai unjuk gigi dan melibas habis musuh di depannya, dan pertarungan epik pun terjadi. Singkatnya, setelah berhasil membunuh seluruh pasukan, kini mereka tiba di depan rumah orang yang telah membunuh Zhao Er, dan orang yang membunuh Zhao Er bernama Ziying. Sesaat, Xiao Su memberikan kain hitam kepada Ningki untuk menutupi wajahnya agar tidak dikenali. Kedatangan mereka ternyata telah diketahui oleh Ziying dan pasukannya. Yang kita ketahui, Ziying merupakan orang suruhan dari Li Pian untuk membunuh Xiao Su, dan ia juga yang telah membunuh Zhao Er. Pasukan dari Ziying langsung menembak panah kepada mereka. Ningki yang sudah bersiap untuk melawan, tiba-tiba sesaat terdiam karena melihat Xiao Su mengeluarkan kekuatan sihirnya dan menahan seluruh anak panah tanpa menyentuh sama sekali. Hal tersebut lagi-lagi membuat Ningki merasa terkejut, dan ia mengetahui seorang cantrik memang sangatlah kuat. Setelah itu, terlihat Ziying dan Xiao Su mulai melakukan pertempuran antara roh, yang dimana pertempuran roh hanya bisa dilakukan untuk orang yang memiliki kekuatan cantrik saja. Sebelumnya Mimin udah menjelaskan bahwa cantrik adalah kekuatan sihir setelah seseorang mengikuti sekolah akademi. Ningki yang berada di sana dengan sigap menjaga tubuh Xiao Su dari semua serangan pasukan. Di lain sisi, pertarungan sengit pun terjadi. Dan pada akhirnya, Xiao Su berhasil membunuh Ziying, dan ia pun kembali ke tubuhnya. Singkatnya, kini mereka berhasil membalaskan dendam kematian Zhao Er, dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, Xiao Su tak mampu berdiri karena terkena kekuatan sihir yang sangat hebat. Ningki mencoba menyerang orang yang berada di dalam kereta tersebut, dan ia pun melepaskan anak panahnya. Namun, satupun anak panah yang ia lepaskan berhasil ditangkis oleh orang yang berada di dalam kereta tersebut. Di saat ia hendak menyerang dengan pedangnya, ia pun terlempar jauh.
Ternyata orang tersebut adalah Wang Ji, salah satu anak buah dari Li Pian. Dan Wang Ji ini merupakan salah satu petinggi kerajaan. Atas perintah dari Li Pian, ia pun hendak membunuh Xiao Su. Namun tiba-tiba, ia dihentikan oleh seorang kakek legend yang super duper kuat. Terlihat ada sebuah gambar sihir di atas langit yang sangat besar, yang membuat Wang Ji tak mampu untuk bergerak. Ternyata kakek legend ini salah satu master yang berada di sekolah akademi. Dan si kakek legend meminta Wang Ji untuk berhenti. Dan ia pun membawanya pergi dari sana. Di lain tempat, terdapat seseorang yang hendak membalaskan dendam kepada kerajaan Tang. Dan ia bernama Ming. Ming merupakan satu-satunya orang yang selamat akibat insiden saat dulu. Diceritakan, kerajaan Tang sudah membunuh habis seluruh penduduk dan pasukan kerajaan Yan. Dan ia beserta salah satu saudaranya berhasil selamat pada waktu itu. Dan saudaranya itu adalah Long Qing yang kini berada di Istana Siling. Dan ia sendiri saat ini sedang mengatur sebuah strategi untuk membalaskan dendam kepada kerajaan Tang. Dan ia berniat membunuh raja dari negara Tang. Singkat cerita, semua kedok yang dilakukan oleh Li Pian sudah diketahui oleh sang raja. Di sana sang raja memarahinya karena sudah melakukan tindakan yang tak pantas. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang ternyata saat dulu Li Pian sangat iri kepada sang kakak karena ia hanya diberikan pedang surga oleh pemimpin raja negara Tang terdahulu. Sedangkan Zhong Yi diberikan sebuah tahta dan dijadikan pemimpin kerajaan Tang berikutnya. Mendengarkan hal itu, Li Pian sangat marah dan iri dengan sang kakak. Maka dari itu, Li Pian melakukan tindakan yang tak seharusnya demi merebut kursi kepemimpinan kakaknya. 是父王赐给我的。夫子问你，你却一心想要荣耀，这也是夫子学我。 Di lain sisi, Ningqi dan Xiao Su saat ini semakin dekat satu sama lain. Xiao Su mengangkat Ningqi sebagai saudaranya. Ia pun mengatakan ia yakin Ningqi di masa depan akan menjadi lebih kuat dan mampu menggunakan kekuatan sihir sama sepertinya. Ningqi menjawab maka dari itu ia akan berusaha keras untuk masuk ke sekolah akademi di kerajaan Tang, supaya semua keinginannya bisa terwujud. Singkatnya, esok hari pun tiba. Terlihat Long Qing masih berkelana untuk memenuhi misi dari Istana Siling untuk mencari putra neraka yang hingga sampai saat ini belum kunjung ketemu. Ningqi di saat itu dibawa ke dalam istana kerajaan dan dirinya hendak dijadikan pasukan gelap sebagai tanda terima kasih Xiao Su karena sudah membantunya kemarin malam. Di waktu bersamaan, sang raja sangat marah kepada Li Pian dan ia juga memarahi seluruh petinggi di kerajaan karena sudah mau membantu Li Pian, adiknya itu, untuk membunuh Xiao Su. Dari sinilah sebuah fakta mengejutkan, kalau Xiao Su merupakan kaum Yulong, yang dimana kaum Yulong ini diciptakan oleh sang raja sendiri. Gunanya kaum Yulong yaitu untuk memastikan kesejahteraan rakyat, dan Xiao Su ditugaskan untuk mencari informasi mengenai rakyat di negara Tang, dan informasi itu akan ia ketahui berkat Xiao Su. Dan ketua dari kaum Yulong ini adalah dirinya sendiri, tak lain dan tak bukan adalah sang raja. Tentu saja hal tersebut membuat semua petinggi merasa terkejut, terutama Li Pian yang kemarin malam
sempat ingin membunuh Xiao Su. Di sana Li Pian mengaku bersalah dan ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan ia berjanji akan mengubah sikapnya. Sang raja pun memaafkannya karena bagaimanapun juga Li Pian ini merupakan adik kandungnya. Kembali ke Ningqi, dengan tingkah selengeannya, ia pun main masuk saja ke dalam ruangan sang raja, dan ia melihat tulisan tangan yang sangat jelek. Ia pun menulis sebuah kata dengan tulisannya sendiri. Sesaat salah satu komandan kerajaan datang ke sana, dan ia dengan cepat menyembunyikan tulisan tangannya di bawah bantalan kursi di sana. Lalu ia pun dimarahi karena main asal masuk saja ke ruangan sang raja.